Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Kardan Hasana, Ramadan Berkah Perbanyak Sedekah Ibadah Istiqomah. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu pengajar dari SMP ITK Dan Hasana Banjarbaru, yaitu Ustadz Rifki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar puasanya hari ini Ustadz? Ya alhamdulillah haus. Haus ya, ya sama. Ya, tapi masih lancar sampai hari ini ya. Ustadz, ya? Masih alhamdulillah. Cuma haus tadi ya Ustadz, ya. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing sama Ustadz Rifki ini dengan tema menyambut Lailatul Qadar dengan itikaf ya Ustadz ya. Iya, Jadi tema yang betul ingin sekali. dibawakan oleh Ustadz Rifki hari ini. Nah Ustadz, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sharing-sharing kita hari ini nih Ustadz, kira-kira apa sih itikaf itu Ustadz? Oke, iktikaf itu ada pengertiannya menurut bahasa dan juga menurut ilmu fikih. Kalau menurut bahasa itu artinya menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Itu Oke. menurut bahasa. Jadi sebenarnya ketika kita berada di misalnya di SMP ini di sekolah, sebenarnya itu bisa dikatakan kita beriktikaf di sekolah. Itu secara bahasa. Namun untuk secara ilmu fikihnya itu berdiam diri atau menetap di dalam masjid dengan niat khusus yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ya Ustadz ya, dari segi bahasa dan dari segi fikihnya Ustadz ya. Jadi kalau misalkan dari segi bahasa tadi apabila kita berdiam di suatu tempat itu bisa dikatakan sebagai itikaf. Ya. Tapi yang kita bahas kali ini menurut fikihnya ya Ya, Ustadz ya. Nah, betul jadi yang sekali. kita bahas kali ini teman-teman adalah itikaf menurut fikihnya, yaitu berdiam diri sebagai ibadah ya Ustadz ya. Nah, Ya, betul. Nah, jadi iktikaf tadi kan bisa dikatakan sebagai berdiam diri di dalam masjid kalau menurut fikihnya ya Ustadz ya. Iya. Nah, lalu apakah boleh nih Ustadz bertikaf itu di musola atau di langgar? Eh, boleh Ustaz. Jadi kata masjid di sini ini dilambangkan secara umum. Hmm. Sebenarnya masjid itu terbagi menjadi dua. Jadi ada masjid yang di dalamnya itu dilaksanakan sholat Jumatnya, ada juga yang masjid yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini biasanya berada di, kalau saya tidak salah, di kota Mekah, Madinah ataupun negara Mesir. Di situ banyak sekali terdapat masjid. Tapi di sana ada masjid yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau masjid yang melaksanakan sholat Jumat itu dinamakan masjid jami. Kalau yang tidak itu dinamakan masjid biasa. Nah, tapi kalau di Indonesia ini dibedakan dari awal. Ketika membangun ada masjid, ada langgar, ada musola. Jadi orang tahu yang mana sih yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, intinya semua tempat itu baik masjid, langgar, musola itu bisa kita melaksanakan iktikaf di sana. Jadi bisa ya Ustadz ya. Nah, lalu nih Ustadz, dalam melaksanakan itikaf itu ada syarat-syaratnya nggak sih Ustadz? Ada. Jadi syaratnya ini berbeda-beda menurut setiap mazhabnya. Nah, kali ini kita berfokus kepada mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu cara melaksanakan iktikaf itu yang pertama berada di dalam masjid, seperti Harus yang di dalam dijelaskan, iya, masjidnya. seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian waktu minimal kita bisa dikatakan iktikaf itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu selama kita melaksanakan ruku pada sholat. Jadi hanya sebentar, ketika kita berdiam di masjid maka itu dianggap iktikaf. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu kita berniat iktikaf. Maka alangkah baiknya ketika kita masuk masjid langsung kita niatkan kita beriktikaf di dalam masjid tersebut. Nah, sehingga apabila kita berdiam diri walaupun sebentar di dalam masjid maka kita akan mendapat pahala dari iktikaf itu sendiri. Gitu ya Ustadz ya, itu Iya. menurut mazhab Syafi'i ya Ustadz. Nah ini Ustadz, tadi kan kita sudah tahu tentang syarat-syaratnya ya Ustadz ya, dari fikih dari Imam Mazhab Syafi'i sendiri ya Ustadz ya. Nah lalu manfaat kita melaksanakan itikaf itu apa Ustadz? Kali ini kita bedah dari huruf kata Arab dari iktikaf itu. Iktikaf itu berasal dari kata akaf yang berarti fokus pada suatu hal. Kemudian ditambah huruf alif dan ta, iktikaf itu berarti kita mengusahakan untuk fokus pada suatu hal. Nah, jadi salah satu faedah kita iktikaf itu adalah supaya bisa kita berfokus hanya kepentingan ibadah saja. Nah, beda halnya kalau misalnya kita lagi di rumah nih, terus kita melihat kasur, pengennya bawaannya tidur, melihat HP pengennya bawaan nonton YouTube, main game. Nah, akan banyak sekali godaan-godaan ketika kita berada di luar masjid. Nah, beda halnya ketika kita berada di masjid, maka kita akan lebih fokus. Misal di masjid nih, kita
ngantuk. Terus melihat orang nggak ada yang tidur, masa kita tidur? Jadi kita lagi bisa berfokus juga. Kemudian kita mau memegang HP, mau main HP di dalam masjid. Toh ketika kita lihat di sekeliling kita, orang-orang megang Al-Quran, bacaan-bacaan yang lain, masa kita megang HP? Jadi salah satu manfaatnya kita beriktikaf di dalam masjid adalah untuk memfokuskan supaya kita benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk bisa fokus ya Ustadz ya, jadi sebaiknya dilaksanakan di masjid ya Ustadz ya. Nah, berarti itikaf harus dilakukan di dalam masjid, memang sudah ada tujuannya ya Ustadz ya. Nah, selanjutnya nih Ustadz, apa aja sih amal-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita beriktikaf? Ada banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan dalam beriktikaf ya. Contohnya yang sederhana, misalnya kita baca sholawat, zikir, istighfar, terus kita berdoa minta kepada Allah, tadarus, dan juga bisa melaksanakan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah qiyamul lail juga bisa. Nah, dengan kita fokus akan banyak ibadah yang bisa kita lakukan, maka tentunya manfaat dari iktikaf ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan beriktikaf kita dapat membantu seseorang untuk menenangkan pikiran. Terus sarana introspeksi diri. Jadi kita ketika kita berdiam, merenung, memikirkan keadaan hidup kita bisa mengintrospeksi diri supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ustadz ya. Berarti apabila kita banyak masalah, galau, pengen curhat gitu ya Ustadz ya, lebih baik kita curhat sama Allah ya Ustadz, ya, dengan sekali, cara itikaf itu sendiri ya, betul. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang itikaf. Kita kan sudah mau memasuki 10 hari terakhir nih Ustadz di bulan Ramadan. Di sana juga ada yang namanya malam Lailatul Qadar ya Ustadz ya, malam yang penting bagi umat Islam gitu. Bagaimana hubungannya itikaf dengan Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan ya? Kita patut bersyukur ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah juga kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketika apabila kita bercermin kepada Nabi Muhammad SAW, apa sih yang dilakukan Nabi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Apa yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu? Jadi ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang sangat istimewa di dalam agama Islam. Yang kebanyakan ini dikatakan orang itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian bagi siapapun yang menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bisa sebetulnya dia menunjukkan kecintaan dan kerinduan kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika dia tahu bulan Ramadan mau berakhir, dia akan meningkatkan kualitas ibadahnya. Artinya dia akan merindukan bulan Ramadan untuk tahun berikutnya. Nah, kemudian belum lagi di dalamnya ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ibadah dulu, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu ashril awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Nah, itu menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, oleh karena itu beriktikaf di malam Lailatul Qadar dianggap sebagai amalan yang sangat utama dan sangat dianjurkan oleh Islam. Itu tadi ya Ustadz ya, amalan-amalannya ya Ustadz ya. Nah, ini nih Ustadz, terus ada nggak manfaat khusus dari itikaf di malam Lailatul Qadar itu sendiri Ustadz? Ya, tentu ada ya, selain manfaat yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kesempatan untuk memperbanyak amalan di malam Lailatul Qadar. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan bisa kita mengisi dengan sholawat, zikir, istighfar, sholat, dan tadarus. Nah, sehingga iktikaf ini merupakan suatu wadah atau kegiatan untuk mengisi di malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, yang kedua, tujuannya adalah untuk menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dengan kita beriktikaf, kita akan menghidupkan malam tersebut. Yang biasanya kita tidur di rumah, tetapi sekarang kita berada di masjid dengan suasana yang nyaman, yang tentram, berbeda dari biasanya. Karena kita sadar malam-malam tersebut adalah malam yang sangat istimewa. Gitu ya Ustadz ya. Nah, terima kasih nih Ustadz atas penjelasannya. Apakah ada pesan atau saran untuk para pendengar kita Ustadz? Ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada para pendengar bahwa iktikaf bukanlah hanya sekadar tradisi semata atau kebiasaan, tetapi merupakan amalan yang sangat penting dalam agama Islam.
Iktikaf adalah sebuah kesempatan besar bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki dirinya secara spiritual dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Saya kasih ibarat nih, ada sebuah toko. Di toko tersebut mengadakan diskon secara besar-besaran pada tanggal tertentu. Yang jadi pertanyaannya adalah, maukah kita mengambil kesempatan untuk mendapatkan diskon tersebut? Pasti mau ya Ustaz Iya, ya. nah Harus sama mau. sama halnya dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah menjanjikan akan dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan, dan juga ada satu malam yang disebutkan jika kita beribadah pada malam tersebut setara dengan kita beribadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Nah, apakah kita mau mengambil kesempatan tersebut? Insya Allah ya Ustadz ya. Semoga Allah memudahkan kita dalam menyambut 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Amin ya Ustaz ya. Nah itu tadi ya Ustaz pesan dan yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita. Nah jadi itu teman-teman semua. Jadi itikaf itu adalah sesuatu yang sangat baik yang dilaksanakan di dalam masjid untuk menjaga fokus kita ya Ustaz ya. Jadi tidak masalah mau dilanggar, musola ataupun masjid itu sendiri. Yang penting tetap fokus iktikafnya ya Ustaz ya. Jangan fokusnya cuma main handphone, tidur-tiduran, nyari charger ke masjid ya Ustaz ya. Nah itu. Iya betul. Iya, jadi oke nih Ustaz, karena waktu kita juga sudah habis ya Ustaz ya. Iya. Berhubung durasi yang memisahkan kita juga, durasi yang menemukan kita, durasi juga yang memisahkan kita. Jadi ini teman-teman, sampai di sini dulu sharing-sharing saya dengan Ustadz Rifki kali ini. Terus pantengin podcast Kardan Hasanah di channel YouTube SMP ITK dan Hasanah Banjarbaru. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Saya akhiri podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.